Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Isman. Kita di part kedua ini kita bakal ngobrolin tentang yang lebih terperinci ya. Kalau tadi kemarin tuh kita belajar tentang marketing fundamental, sekarang kita bakal belajar tentang marketing afiliator. Nah, apa sih teman-teman tuh di sini tuh daftar jadi marketing afiliator, nanti bakal apa sih namanya itu bakal dijanjikan akan mendapatkan fee agent. Nah, terus teman-teman tuh kerjanya tuh harus ngapain aja dan gimana sih caranya untuk sukses jadi marketing afiliator ini, karena teman-teman jujur ya, pada saat aku membangun marketing afiliator ini gitu ya, properti afiliator maaf gitu, properti afiliator ini bukan sistem MLM teman-teman. Jadi kalau MLM itu mereka tuh bisnis modelnya itu adalah mereka mendapatkan uang dari rekrutmen agen-agen baru gitu. Enggak, kalau ini tuh kita properti afiliator itu ya teman-teman dapat uang itu dari marketing branding sama marketing sales. Marketing brandingnya apa? Teman-teman bakal dapat uang dari video yang teman-teman buat, gampangnya gitu ya. Kalau marketing salesnya itu adalah teman-teman juga plus nih bakal dapat uang dari closing konsumen, closing rumah gitu, yang beli rumah gitu ya. Jadi dapat dari dua cara itu. Nah, teman-teman, sekarang kita akan di next part selanjutnya tentang marketing afiliator gitu ya. Tak kenal maka tak sayang, jadi aku izin lampirkan dulu. Jadi ini company profile dari BHJ. Jadi BHJ itu singkatan dari PT Bakti Harapan Jaya, lahirnya pada tahun 2016. Mungkin ini kurang komplit sebenarnya teman-teman. Sebenarnya udah lebih banyak ya dari ini ya. Apa sih portofolio kita ini? Kita fokusnya memang di rumah subsidi di Kabupaten Garut, tapi kita ada juga beberapa bikin request seperti bikin rumah komersial ya, artinya rumah hunian gitu. Atau konstruksi seperti kita sekolah, gedung dan lain-lain kita pernah juga gitu. Next, mungkin tadi sekian tentang company profile gitu. Nah, teman-teman biar terperinci, jadi teman-teman nanti bakal jualan produk perumahan gitu ya. Sebagai afiliator, properti afiliator itu di perumahan namanya Gria Bumi Kamuning gitu, teman-teman. Jadi ini ada secara side plan ini nih perumahannya ya. Ini ada 320 unit sekarang per Februari 2026. Ini udah laku sekitar 110 unit ya. Jadi ini belum diupdate kebetulan nih, yang ininya nanti mungkin akan lebih update ya side plan-nya. Next, mungkin ini adalah value proposition yang bisa kita jual. Ini gate-nya teman-teman ya. Ini fasumnya gitu ya, fasilitas umum yang bisa dinikmati sama apa sih orang yang tinggal di sini nanti. Ini ada taman tematik, ada taman anak-anak gitu, ada taman kalistenik juga di sini, ada lapang gitu ya. Ini ada gate gitu. Sebagai gambaran. Next, nah ini di kita tuh sebenarnya produk ada 3 ya teman-teman ya. Kita fokusnya tuh sebenarnya banyaknya unit itu kita ngejual rumah subsidi gitu. Jadi sedikitnya apa sih rumah subsidi itu? Ya rumah subsidi itu emang pemerintah itu ngebuat sistem di mana orang-orang yang apa sih namanya tuh punya pendapatan yang cukup gitu ya, dari aturannya gitu ya teman-teman ya, maksimal di 7 juta double income itu bisa dapat rumah yang terjangkau gitu ya. Beneran rumah dari bata merah, ini beneran loh, ini rumah dari bata merah double dinding gitu ya. Jadi nggak apa sih namanya tuh, nggak sampingan langsung gitu sama dinding orang rumah lain gitu ya. Rumah luasnya juga terukur, ada 2 kamar, ada 1 WC, ada ada 2 kamar, ada 1 dapur, ada WC, toilet jongkok gitu tuh, WC-nya juga. Ada ruang tengah gitu, ini ruang tengahnya gitu ya. Ada ruang servis juga, bahkan di kita ada ruang servis gitu. Ini beneran rumah gitu. Harganya di 166 juta. Ya, 168 juta maaf gitu ya. Ukuran 3660, 36 luas bangunan, 60 luas lahannya. Gitu. Next, produk kita punya rumah komersial juga nih teman-teman, ini yang bisa kita jual lah gitu ya. Nah, ini fokusnya kita ke orang-orang yang baru nikah gitu ya, pengen punya rumah komersial yang bagus dengan pendapatannya udah lumayan tinggi tapi ya terjangkau gitu. Ini harganya cuman di 300 jutaan teman-teman. Rumah komersial kayak gini mezanin ya, tinggi. Nah, sebenarnya gimana sih teman-teman, apa sih namanya tuh, teman-teman tuh nanti tuh menjadi marketing, jadi properti afiliator tuh di sini kita sharing aja ya teman-teman ya.
Jadi so the first one di bab sebelumnya itu aku pernah ngebedain what makes a difference between branding sama sales gitu. Nah, ini kita sambungkan nih. Ada customer journey adalah perjalanan konsumen customer journey itu. Di branding tuh pertama tuh perjalanan konsumen tuh yang pertama awareness, orang tahu dulu produk kita. Considerate itu orang kepo sama produk kita. Kalau produk kita udah muncul 3 kali di homepage orang-orang, biasanya orang-orang ngepo ini produk kita. Harganya berapa gitu ya. Atau kita pengen beli suatu produk, nggak langsung beli nih teman-teman, langsung nge-compare dari segi harga, dari segi quality, dari segi benefit. Nah, itu tuh considerate tuh teman-teman tuh lagi mempertimbangkan. Next ada decision, ada di divisi sales gitu ya. Ada strategi decision. Orang-orang tuh beli produk teman-teman, dan terakhir tuh advocate, orang lain ngobrolin produk kita gitu ya. Orang marketingin produk kita gitu. Jadi kalau di customer journey ini tuh strateginya tuh gimana sih gitu ya, ada apa aja gitu ya. Jadi kalau dari branding biasanya ada konten IG sama TikTok, sosial media gitu. Ini beneran, ini langsung di kita aja ya teman-teman ya. Ini langsung di property affiliator, what you do to be a property affiliator in BHJ gitu ya. Jadi teman-teman bakal nge-maintain IG sama TikTok teman-teman bakal bikin video, dan di sini tuh nanti bakal dapat uang tuh di sini nih. Dalam bikin, nanti dilihat total view-nya berapa dalam 1 bulan ya. Terus dari live TikTok teman-teman juga bakal dapat uang, dan listing marketplace Facebook biasanya buat cakupan untuk ya ini ya ke sales juga ya sebenarnya kalau listing marketplace Facebook. Jadi orang-orang langsung do-nya itu langsung negosiasi gitu. Jadi terus ada considerate gitu. Orang-orang tuh mempertimbangkan ini. Orang-orang pasti mempertimbangkan apa yang ngebedain perumahan subsidi di BHJ sama di perumahan lain. Kita ada teman-teman. Jadi nanti kita bakal briefing ya satu-satu, apa sih perbedaan, apa sih value dari rumah subsidi jika dibandingkan sama rumah subsidi lain khususnya di Kabupaten Garut gitu ya. Terus ada sales ya. Kita harus bisa negosiasi, kita nanti bakal ngasih special price, kita bakal tentuin survei ke lokasi kita kapan, sama attention dan komplimen kita ngasih ke konsumen kita itu apa gitu. Jadi itu ya customer journey ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih, branding itu mencakupnya awareness sama considerate, sales itu decision, sama yang lebih baiknya lagi harus advocate. Itu next. Nah, teman-teman nih, nanti itu kan teman-teman bakal jadi sales ya kan di perumahan gitu ya. Jadi teman-teman tuh ini aku bakalan ceritain nih, misalkan aku Isman tuh pengen beli rumah nih, persyaratannya tuh kayak gimana nih. Yang pertama, aku ini harus nanti bakal dicek dulu secara KTP-nya. Jadi teman-teman, hal yang paling utama adalah teman-teman ketika sekarang ada yang pengen closing rumah, nanya-nanya rumah, teman-teman mintain dulu KTP-nya, karena dicek dulu BI checkingnya. Jadi BI checking tuh bukan nanti KTP si orang itu diapa-apain gitu, karena ya sekarang kan udah ada Kortax gitu ya. Jadi nanti di BI checking itu nanti kita bantu proses, kita dari tim manajemen aja dari BHJ-nya, nanti kita bakal bantuin nih, kirimin KTP-nya, nanti kita bakal cekin langsung ke bank si ini tuh ada utang atau enggak. Biasanya ada call 1 sampai call 5. Kalau call 1 ya teman-teman ya. Kalau call 1 itu masih bisa diselamatkan. Kalau call 5 ya udah say goodbye aja lah, itu nggak bisa kita iniin gitu. Nah, misalkan BI checking lolos, oh teman-teman tidak ada hutang, tidak ada secara hutangnya tidak ada meskipun ada hutang tapi bagus gitu ya. Masih dibayar dan segala macam, nanti masuk ke tahap pemberkasan. Nah, di tahap pemberkasan ini si konsumen itu udah fix beli rumah di sini. Jadi udah harus nentuin si unitnya di mana gitu ya. Pemberkasan tuh nanti ada beberapa, karena teman-teman, nah kalau di pemberkasan ini teman-teman ikut ngebantu juga ya teman-teman, tapi nyatuin itu nanti sama tim manajemen di kita gitu. Jadi misalkan butuh surat, butuh NPWP dan segala macam. Nah, nanti kalian sebagai property affiliator ke calon konsumen kalian, nanti itu harus dibantu negosiasi biar cepat ya proses pemberkasannya. Next, setelah pemberkasan selesai nanti ada SP3K. Nah, SP3K ini adalah tanda di mana teman-teman, orang yang teman-teman pasarkan itu sudah disetujui sama bank, sudah keluar surat SP3K-nya. Sudah layak untuk membeli rumah juga ya, itu udah keluar gitu. Jadi ini syarat utamanya itu keluar SP3K. Nah, sebenarnya untuk pembangunan unit, appraisal dan appraisal itu sebenarnya bisa ini ya, teman-teman bisa sembari ketika BI checking lolos pemberkasan, ini pembangunan unit juga bisa gitu ya. Bukan kolateral. Bareng gitu ya.
Jadi nggak menunggu ini. Nah, setelah pembangunan unit selesai, nanti si bangunan itu sama bank tuh di-appraisal dulu, dinilai nih, ini bangunan tuh layak atau enggak nih untuk ditinggal tuh. Udah sesuai dengan site plan awal atau belum. Nah, ini ada appraisal nanti. Jadi setelah keluar SP3K, bangunan sudah di-appraisal, teman-teman sudah dinilai ya sama bank, nanti ada keluar LPA down. Ketika ada persyaratan LPA down itu terakhir, udah tinggal akad, setelah akad nanti pencairan. Nah, pencairan ini nanti teman-teman setelah keluar pencairannya, nanti teman-teman akan mendapatkan fee agent dari property affiliator gitu. Next, gimana sih sekarang strateginya closing konsumen? Nah, tadi kan ada divisi sales ya. Gimana sih caranya kita bisa nge-closingin si rumah gitu ya? Nah, ada caranya, ada tips and triknya gitu. Karena tentunya ya strategi negosiasi betul gitu. Tapi ini ada caranya juga gitu. Kita bisa diminimalisir dengan negosiasinya itu dengan caranya. Jadi apa aja nih, ini teman-teman gak mungkin hanya nonton sekali doang, teman-teman harus ulang-ulang ya. Ini strategi closing konsumen, produk apapun. Bukan hanya rumah ya teman-teman ya. Jadi yang pertama harus ada greetings pakai nama humble. Misalkan udah kelihatan kan di profilnya itu Muhammad Isman ya, panggilannya mungkin Isman gitu ya. Jadi ketika teman-teman nge-greetings dengan humble, ya orang itu tuh akan semakin trust gitu ya. Jadi enak aja bawaannya gitu kayak ke teman gitu, bukan ke sales yang tiba-tiba nelpon, "Halo, saya dari bank ini," segala macam, udah malas duluan teman-teman gitu. Tapi kalau teman-teman sekarang greetingsnya humble, tapi jangan so humble juga ya. Jadi buat si konsumen kita tuh enak gitu mau nanya-nanya sesuatu. Intinya pada saat strategi closing pada saat sekarang teman-teman chat, jangan berharap itu orang itu langsung beli teman-teman. Tapi gimana caranya teman-teman ketika sekarang first chat sama mereka itu adalah ajak untuk survei gitu ya, karena membeli rumah ini decisionnya itu lebih besar dibandingkan beli apapun teman-teman, benar gak? Beli rumah sama beli bakso ya, pentingan beli rumah, otomatis kalau pengen beli rumah pasti bakal hati-hati banget gitu ya. Gimana orang pengen closing kalau lihat rumahnya aja belum gitu. Jadi pertama kali teman-teman chat si konsumen itu ajak untuk survei dulu gitu ya teman-teman ya. Ajak karena di kita itu ada show unit teman-teman, show unit yang udah full furnished, jadi bisa itu jadi value kita gitu loh. Jadi apa sih namanya tuh? Jadi lebih bagus lah si rumah tuh kayak IKEA-an. Apa sih IKEA-an? Next, ketika sekarang kita udah greeting humble pakai personalisasi nama, kita kasih show unit postingan IG BHJ. Nah, kebetulan kita ada Instagram, official Instagram kita biar lebih trust ya teman-teman ya. Ya nanti teman-teman kalau misalkan pengen lihat show unit karena postingan kita mungkin bagus ya, pakai ada postingannya tuh ada karena kita maintain, ada estetik video, ada show unit gitu ya dan segala macam secara digital, teman-teman kasih link dari show unit digital dari postingan dari @BHJ Group gitu. Jadi biar lebih ini teh bener nih si salesnya nggak main-main, ada IG-nya bener kan, kalau dari IG kan udah keliat gitu ya biasanya gitu ya. Nah teman-teman gitu ya, ketika sekarang nanya, ada yang nanya nih, "Kak, harganya berapa? Kak, cicilannya berapa?" Teman-teman jangan langsung jawab kasih pakai price list harga, karena biasanya apa nih, teman-teman ngerasa nggak kalau udah dikasih price list harganya nggak sesuai, langsung pada cabut teman-teman konsumen tuh. Jadi kuncinya apa? Teman-teman harus serve value product. Teman-teman harus storytelling. What makes different our product between ours? Apa yang ngebedain produk kita dengan produk orang lain? Bener kan? Kenapa produk kita tuh mahal? Karena kita punya serve harganya segini gitu. Kenapa 6 juta all in, yang lain sejuta all in, sejuta all in tuh biasanya rumah subsidi lain tuh biar buat DP doang, kita mau udah all in. Biasanya yang iming-iming 1 juta all in ya, DP mulai 1 juta, nah akhir-akhirnya bisa kena belasan juta. Nah kalau kita 6 juta itu udah all in. Jadi konsumen itu harus tahu komposisi pricing, value produk dari perumahan ini apa, nanti kita ajarin di sini ya. Ada di sini gitu. Nah, setelah konsumen tahu gitu ya, kita juga tahu nih needs konsumen teh. Kita udah nge-serve value produk kita, udah tahu nih perbedaan produk kita sama produk orang lain tuh apa gitu ya. Kita lebih mendalami apa sih kebutuhan konsumen kita tuh. Mereka tuh beli rumah tuh berdasarkan lokasinya, berdasarkan produknya, berdasarkan fasilitas perumahannya, berdasarkan apanya nih gitu ya. Nah kita harus tahu, setelah kita tahu nih kebutuhannya, kita baru kasih price list, gak apa-apa, karena kita udah si konsumen tuh udah bener-bener tahu gitu ya. Ingat jangan langsung ngasih price list, tapi serve produk value produk dulu gitu, baru ngasih price list rumah.
Habis itu apa? Ada call to action. Call to action itu apa ya? Ini tadi ajak untuk survei. Jangan ajak untuk Kak jadi mau beli atau enggak gitu. Ya, Kak, kira-kira kayaknya bakal lebih enak deh kalau kita ngobrolnya sambil liatin rumahnya. Barangkali tertarik juga. Udah lihat rumah mah mungkin bakal dari segi lokasinya lebih jelas, dari segi materialnya lebih terlihat, mungkinnya karena lebih personal gitu. Jadi call to action yang dimaksud di sini itu adalah untuk survei teman-teman. Gitu. Next adalah surprising strategi. Nah, ini ada promo terbatas. Ini bagian dari strategi considerate. Ketika sekarang ajak survei, mereka nggak langsung jadi itu, karena mereka tuh bakal ngebandingin produk rumah kita di Garut, rumah subsidi dengan produk-produk rumah lain gitu. Makanya setelah mereka, atau bisa aja mereka udah mencari produk rumah lain, ketemu sama rumah kita itu yang langsung jadi. Nah, biasanya itu mereka udah yang nyari yang lain dulu gitu. Nah, kalau mereka oh ya nanti dikabarin lagi. Nah, teman-teman itu harus menjaga hubungan baik teman-teman dengan konsumennya. Salah satunya itu adalah surprising strategi atau promo terbatas, karena kita tiap bulannya pasti ada promo terbatas teman-teman. Dan next terakhir ajak survei untuk closing akad gitu. Untuk akad gitu ya, untuk beli fix rumahnya. Itu adalah strategi closing konsumen. Feel free ya teman-teman ya kalau pengen tahu lebih lanjut gimana sih strategi closing konsumen. Nah, tipsnya adalah tadi kan strateginya, tipsnya ya teman-teman harus respon cepat gitu. Kalau boleh, kalau bagus kurang lebih dari 5 menit kalian udah ngerespon si konsumen ya, biar langsung apa sih, oh ini kelihatan nih serius nih ngejual tuh gitu ya. Bangun hubungan sebelum nawarin harga, bener ya. Tadi self value product dulu gitu ya. Kenapa pakai nama humble? Karena ya itu untuk ngebangun trust dulu gitu sama orang itu tuh. Pakai teknik value selling, jangan price selling. Jadi jangan dulu surprising strategi, price list, harus tahu dulu value proposition dari produk perumahan kita tuh apa. Pakai media selling dan bangun trust. Ya bener tadi, kayak media selling tuh kita ngasih link tentang show unit digital dari Instagram BHJ Group gitu ya, biar kebangun trustnya. Jangan lupa CTA tipis-tipis sama promo. Jadi CTA tuh call to action tuh ajak untuk survei gitu ya, kasih promo. Terakhir ya teknik 137. Biasanya mereka ngechat nih ke kita nih hari pertama, hari ketiga follow up lagi, hari ketujuh tuh di make sure lagi mereka masih tertarik sama produk kita atau enggak. Jadi hari pertama, hari ketiga sama hari ketujuh tadi ya. Next, ini value rumah GBK. Jadi teman-teman apa sih namanya tuh? Aku di sini bakal ngejelasin agak panjang juga ya. Apa sih value rumah GBK yang ngebedain dari produk orang lain itu? Yang pertama harus teman-teman ucapin adalah lokasi kita itu di dekat exit tol Getaci dan tentunya di Tarogong Kaler ya. Karena Tarogong Kaler itu masuk wilayah kota. Teman-teman harus ngebandinginnya. Kalau sekarang berbicara rumah subsidi, harus berbicara rumah subsidi yang di Cikajang, yang di Pamengpeuk, yang jauh dari kota gitu teman-teman. Teman-teman tuh ini value si GBK itu, perumahan Gria Bumi Kamuning itu adalah value yang dimiliki, yang gak dimiliki perumahan-perumahan lain. Karena lokasi kita tuh di tengah kota banget, apa sih namanya itu, di Tarogong Kaler ya teman-teman ya. Dan ininya lokasinya teman-teman cek di Google Maps, ini tuh rencana exit tol Getaci, titiknya di mana, ini sangat dekat banget sama kita gitu. Otomatis ya untuk investasi, bener kan? Untuk sekarang mobility ini bagus banget gitu secara lokasi gitu ya. Next adalah yang kedua, pokoknya orang harus tahu apa sih namanya itu, material kita itu better gitu dibandingkan dengan orang lain. Contohnya apa? Kita material pakai bata merah. Kita pakai kloset duduk ya teman-teman ya. Kita pakai benteng belakang, teman-teman. Di benteng belakang itu biasanya itu bentengnya itu hanya tingginya 120, jadi bisa noong tetangga gitu. Nah, kalau sekarang kita udah bentengnya itu udah full plafon ya teman-teman ya. Jadi itu bisa jadi ruangan servis ya. Terus juga bisa jadi sirkulasi udara biar rumah nggak pengap gitu. Space belakang juga untuk ruang servis. Terus kita kusen aluminium, mungkin ini udah biasa, tapi masih banyak juga sih perumahan-perumahan subsidi yang pakai kusennya tuh kayu gitu ya. Kita kusennya udah aluminium yang tentunya nggak lapuk, lebih tahan panas, lebih tahan dingin gitu ya. Nggak kayak kayu gitu. Lampu downlight gitu ya. Ada 2 tiap ruangan gitu. Downlight itu yang sejajar dengan plafon ya teman-teman ya. Desain denah belakang, WC di belakang jadi kamar mandi gak bau. Oh iya benar. WC kita itu ada di belakang teman-teman. Biasanya WC itu kan di tengah-tengah antara kamar sama kamar. Nah biasanya itu ngejebabin si kamar itu rembes teman-teman. Rembes air dari WC tuh. Dan biasanya
kalau kamarnya dekat WC itu tuh biasanya kamarnya jadi bau, makanya kita taruh ke belakang WC-nya. Ini desain si rumah subsidi di GBK itu bagus ya teman-teman ya. Banyak gratisnya teman-teman ya. Kita promo untuk sekarang 6 juta all in. 6 juta all in itu udah nggak ada biaya-biaya. Jadi udah tukar sama kunci ya. Udah dengan biaya akad, biaya materai, biaya cicilan pertama, biaya biaya akad, biaya materai, biaya cicilan pertama sama biaya notaris tuh. Jadi 6 juta tuh kalau teman-teman ada yang iming-iming DP mulai dari 1 juta, nah itu teh hanya DP doang gitu untuk si developernya aja. Kalau kita tuh 6 juta tuh udah all in ya teman-teman. Plus ya teman-teman ya, plus udah dapat bonus. Bonusnya apa? Bisa milih mau kanopi, mau kitchen set gitu ya, mau TV Android ya teman-teman, bukan TV jelek. Kita ada 320 unit, kalau pengen usaha cocok banget bisa bangun warung dan lain-lain. Ya benar ya, exactly right gitu. Kita ada 320 unit. Sehingga kita bakal banyak penduduk di sini, sehingga banyak juga nih teman-teman yang pengen usahain tuh cocok gitu ngelihat banyaknya rumah di sini tuh. Fasum kita udah banyak ya, ada lapangan olahraga yang bagus, jogging track, sok ini rumah subsidi loh. Lapang kalistenik, masjid, one gate system, sama taman tematik. Itu ya value GBK yang harus diserve. Jadi kenapa sih gue harus beli rumah subsidi di sini? Nah ini teman-teman ngobrolin nih dari yang pertama dulu sampai yang ke-6 gitu. Jadi jangan ngobrolin dari yang 6 dulu baru ke 1, tapi dari yang 6 dulu, dari yang pertama dulu lokasi baru ke poin nomor 6 gitu. Ya teman-teman mungkin itu sekilas tentang apa sih namanya tuh part kita ya tentang marketing afiliator. Next sessionnya kita bakal ngobrolin tentang rewards yang akan teman-teman terima sebagai marketing afiliator itu apa, seberapa properti afiliator itu seberapa besar gitu ya teman-teman ya. Kita udah lumayan, udah agak 20 menitan. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang nggak ngerti, feel free untuk discuss sama aku, atau videonya boleh diulang-ulang ya teman-teman ya. Thank you, see you in next session. Assalamualaikum.